Ini masih nunggu. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan adalah situasi terkini di Mabes Polri yang mana akan dilaksanakan pemusnahan barang bukti sejumlah 2,1 ton narkotika yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nilai narkotika yang berjumlah 2,1 ton ini setara dengan 29,3 triliun rupiah, yaitu dari periode 2024 hingga 2025, artinya selama 1 tahun. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Rona Yona yang ada di lokasi. Silakan Yona dengan laporan Anda. Ya, Vera dan juga pemirsa, ini pantauan di lapangan Bayangkara Mabes Polri saat ini masih persiapan untuk Bayangkara Mabes Polri saat ini masih persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba dengan total 2,1 ton narkoba berbagai jenis yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran. Adapun Vera, barang bukti narkoba 2,1 ton ini bagian dari 214,84 ton narkoba yang disita oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Polda Jajaran selama kurun waktu setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka atau Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Adapun estimasi nilai dari 214,84 ton narkoba ini, Vera, 29,37 triliun rupiah. Adapun pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Polri selama 1 tahun dengan pengungkapan 49.306 kasus dan menangkap 65.572 tersangka. Dan di antara dari 65.000 tersangka tersebut ada 1.894 orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba dilakukan rehabilitasi atau melalui restoratif justice karena terbukti merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Sementara dari 65 yang lainnya itu dilakukan tindakan tegas begitu, Vera. Dan saat ini, Vera, selain dari Presiden Prabowo Subianto di lokasi lapangan Bayangkara ini, hadir juga pantauan kami yaitu Menteri Keuangan dari Purbaya. Kemudian Vera, ini pantauan kami di lokasi Presiden Prabowo Subianto telah tiba di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Vera. Vera. Ya, Yona, rencananya akan ada siapa saja yang hadir mendampingi dengan Presiden Prabowo? Ya, baik Vera, tadi pantauan kami di lokasi yang telah tiba di lapangan Bayangkara Mabes Polri ini untuk menghadiri agenda pemusnahan barang bukti narkoba ini, Vera, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian ada juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Hukum Supratman Andi Adgas, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, kemudian ada pula Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kemudian Menteri Komdigi Mutia Hafid, Wamen Polkam Ladewits V. Paulus, kemudian Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan tentunya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Kepala Badan Narkotika Nasional Suyudi Aryoseto, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Dekgam. Serta terakhir yaitu kita melihat pantauan di lokasi tadi telah tiba Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Vera. Dan di sini juga telah dibeberkan di depan sini barang bukti yang disita oleh Polri, total 2,1 ton narkoba yang akan dimusnahkan secara seremonial di lapangan Bayangkara Mabes Polri ini. Dan sisanya nanti akan bergeser pemusnahan secara massal di PT Wastek Internasional Cilegon, Banten. Vera. Ya, rencananya pukul berapa Presiden akan tiba di lokasi? Ya Vera, ini pantauan protokoler sudah bergeser dan tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan memasuki lapangan dan nantinya dari rundown yang kami terima, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan sambutan nantinya sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Vera. Namun nanti kita masih menunggu di sini di dalam lapangan Bayangkara, nanti jam berapa pastinya Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dengan saat ini telah disediakan 3 mobil insinerator dengan suhu tinggi untuk memusnahkan barang bukti narkoba 2,1 ton ini, Vera. Ya, apa yang membuat pemusnahan kali ini berbeda sehingga Presiden hadir? Yona. Ya, Vera, terlihat di sini perbedaannya karena ini merupakan pengungkapan dari 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yaitu dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Ini merupakan wujud dari Polri atau implementasi dari Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dan ini adalah bukti dari Polri dan jajaran telah memberangus atau memberantas narkoba yang beredar di tanah air. Namun memang Vera, kemarin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui jajarannya, yaitu Kabareskrim Polri, Komjen Pol Sahardiantono telah meminta semua pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama memberantas narkoba ini. Dan Polri telah membuka hotline agar masyarakat bisa melaporkan secara lebih awal apabila menemukan adanya tindak pidana narkoba ditemukan di lokasi sekitar. Begitu, Vera. Baik, Yona, kita akan terus pantau kondisi terkini dari sana. Dan pemirsa, Presiden Prabowo akan memimpin pemusnahan 214,84 ton narkoba hasil sitaan Polri. Dan barang haram ini hasil sitaan dari pengungkapan peredaran gelap narkoba, yaitu periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Artinya selama 1 tahun dilakukan pengungkapan peredaran gelap narkoba. Dan persiapan pemusnahan barang bukti saat ini sudah dilakukan. Sejumlah petinggi maupun juga pejabat telah tiba di lokasi. Dan beberapa saat lagi informasinya Presiden Prabowo Subianto akan tiba dan memimpin prosesi pemusnahan. Terdapat berbagai narkoba yang disita dan akan dimusnahkan, diantaranya adalah 1,3 ton sabu, 335.019 butir ekstasi, hingga 608,1 kg ganja. Barang bukti ini hasil sitaan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jajaran. Di antaranya adalah Polda Riau, Polda Jambi, Polda Lampung, Polda Metro Jaya, kemudian Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda Sulawesi Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Utara, dan Polda Sumatera Barat. Dan nantinya pemusnahan barang bukti narkoba ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Terlihat pantauan dari rekan kami di lokasi bahwa protokoler istana juga telah tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan. Dan pemirsa, pemusnahan barang haram ini juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo,
kemudian Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Syahar Giantono. Satu tahun komitmen Polri menjalankan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Polri berkomitmen penuh untuk menjalankan Asta Cita poin ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Tentunya di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, negara menunjukkan komitmennya dalam melindungi rakyat dari bahaya narkoba, ancaman yang tidak hanya merusak generasi tetapi juga menghancurkan masa depan dan menggerogoti kedaulatan bangsa. Melalui sinergi kuat antara Polri, BNN, Bea Cukai, Kejaksaan Agung, PPATK, BPOM, dan berbagai instansi terkait, ribuan kasus berhasil diungkap. Ini tentunya adalah bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam. Negara serius dalam melakukan pemberantasan narkoba. Dan pemirsa, sesuai dengan instruksi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Polri berperang habis-habisan melawan narkoba dari hulu hingga hilir, dari suplai hingga permintaan tanpa kompromi dan juga tanpa henti. Terlihat pemirsa, mobil Presiden telah tiba di Mabes Polri, lokasi di mana agenda pemusnahan barang bukti yaitu sebanyak 214,84 ton narkoba hasil sitaan Polri akan dilakukan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat Presiden Prabowo sudah memasuki lokasi acara. Didampingi oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Mohon perhatian, kami aturkan selamat siang dan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meninjau barang bukti narkoba selama periode 1 tahun dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025.
kami muliakan Bapak Kapolri mendasari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik, kami tim Puslap 4 Barreskrim Polri akan melakukan pengujian verifikasi terhadap barang bukti yang sudah diserahkan kepada kami. Yang pertama adalah barang bukti berupa sampul, silakan dibuka. Kami akan melakukan pengujian dengan merujuk kepada UNODC dengan metode pemeriksaan rapid atau metode pemeriksaan cepat, Bapak. Dengan cara mencampurkan sampel barang bukti dengan menggunakan reagen Simon A dan Simon B. Reagen Simon A ini dan Simon B akan bereaksi menghasilkan perubahan warna. Apabila reaksinya berubah menjadi warna biru, maka diindikasikan bahwasanya sampel tersebut mengandung metamfetamina atau bahasa umumnya adalah sabu. Dengan konfirmasi yang kedua menggunakan Marquis test, kami mencampurkan dengan reagen Marquis, reaksinya adalah akan berubah menjadi warna oranye kecoklatan. Dalam waktu singkat sudah menjadi coklat. Dan hasilnya dapat kami pastikan indikasinya adalah mengandung metamfetamina. Siap. Kemudian terhadap barang bukti yang kedua berupa tablet. Sebagai perbandingan Bapak Presiden, kami akan coba perbandingkan dengan sampel lain yang tidak mengandung metamfetamina. Apabila digunakan metode yang sama dengan Simon test dan Marquis test, tidak akan mengakibatkan perubahan warna yang sama. Demikian Bapak Presiden untuk barang bukti yang pertama. Selanjutnya barang bukti yang kedua yaitu berupa tablet. Kami menggunakan metode yang sama dengan Simon test, mencampurkan dengan reagen Simon A dan Simon B. Terhadap barang bukti tersebut, sampel tersebut akan berubah menjadi warna biru. Indikasinya adalah mengandung zat MDMA atau biasa kita sebut dengan ekstasi. Demikian juga dengan tes Marquis akan berubah menjadi hitam, sehingga dipastikan mengandung MDMA. Sebagai perbandingan Bapak, kami bisa menguji dengan obat tablet lainnya yang bersifat umum dengan metode yang sama. Silakan. Metode yang sama yaitu dengan mencampurkan reagen A, Simon A dan Simon B. Reaksi dari pencampurannya tidak akan mengakibatkan perubahan warna, sehingga diindikasikan tidak mengandung zat MDMA atau ekstasi tadi. Demikian Bapak Presiden, uji verifikasi yang sudah kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Kalau MET ini di laboratorium, siap. Dibuat di laboratorium. Siap, ada laboratorium. Iya. Untuk ini rekannya? Enggak. Ininya. Ininya. Diproduksi di mereka ini kalau kami dapat dari pabriknya di sana. kalau yang di sini sekarang ya biasanya setelah itu Pak fasilitasi dari Kemenkes akan menandatangani bahwa yang dimusnahkan ini asli itu setelah akuntabilitas. Baik. Kalau perlu kali ini
Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama Presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tadi menyaksikan uji verifikasi untuk pengujian sampel dari barang bukti yang akan dimusnahkan, yang mana tadi salah satunya disaksikan oleh Presiden adalah yang mengandung metafetamin. Dan barang bukti yang Anda saksikan saat ini di layar adalah 2,1 ton dari 214,84 ton narkoba hasil sitaan dari Polri. Kita lihat pemirsa, tadi Presiden sudah menunjukkan salah satu sampel barang bukti yang akan dilakukan pemusnahan. Sekali lagi pemirsa, sampel-sampel yang merupakan barang bukti ini sudah dilakukan verifikasi, pengujian keasliannya yang memang mengandung zat adiktif narkotika dengan berbagai jenis. Di antaranya adalah sabu, ekstasi, dan sebagainya. Tadi Presiden sudah memasukkan beberapa sampel barang bukti dalam mesin pemusnahan. Sekali lagi pemirsa, ini adalah komitmen dari pemerintah dalam pemberantasan narkotika. 214,84 ton narkotika ini merupakan hasil penangkapan dari penggelapan narkoba selama 1 tahun, yaitu Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengaturkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan seluruh hadirin tamu undangan. Pada rangkaian acara pemusnahan barang bukti narkoba 214,84 ton senilai 29,37 triliun rupiah. Periode 1 tahun pemerintahan oleh Presiden Republik Indonesia merupakan kerja nyata Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen menjalankan Astacita Presiden Republik Indonesia dalam penanggulangan narkoba. Bagaimana langkah nyata yang telah dilaksanakan oleh kepolisian, kita saksikan dalam selayang video berikut ini. Saya minta Kapolri fokus ancaman yang berat bagi kita, narkoba. 1 tahun komitmen Polri menjalankan Astacita Presiden Republik Indonesia, Polri berkomitmen penuh menjalankan Astacita poin ke-7 Presiden Republik Indonesia, yaitu memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Di bawah arahan Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, negara menunjukkan komitmennya dalam melindungi rakyat dari bahaya narkoba. Ancaman yang tidak hanya merusak generasi, tetapi juga menghancurkan masa depan dan menggerogoti kedaulatan bangsa. Melalui sinergi kuat antara Polri, BNN, Bea Cukai, Kejaksaan Agung, PPATK, BPOM, dan berbagai instansi terkait, ribuan kasus berhasil diungkap. Ini adalah bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam. Sesuai instruksi Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Polri berperang habis-habisan melawan narkoba. Dari hulu hingga hilir, dari suplai hingga permintaan, tanpa kompromi, tanpa henti. Para pelaku kini menggunakan berbagai modus. Pengiriman sip to sip, modifikasi kendaraan, pengaburan peredaran dengan diedarkan dalam bentuk cairan vape yang mengandung etomidate, clandestine lab, body wrapping, hand carry, just tip dari luar negeri, serta penjualan secara online. Selama periode Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, Polri berhasil mengungkap 49.306 kasus, menangkap 65.572 tersangka, dan melaksanakan 1.898 program rehabilitasi penyalahguna narkoba melalui restoratif justice. Polri berhasil menyita barang bukti narkoba dengan mencapai 214,84 ton, dengan estimasi nilai barang bukti setara dengan 29,366 triliun rupiah. Tidak berhenti pada pengungkapan narkoba, Polri juga menindak tegas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba melalui pengusutan 22 kasus besar dengan 29 tersangka. Polri berhasil menyita aset nilai 221,386 miliar rupiah. Dengan uang tunai yang dihadirkan sebanyak 18,883 miliar rupiah, serta aset bergerak dan tidak bergerak senilai 202,503 miliar rupiah, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 91, barang sitaan narkotika yang ditetapkan untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 hari sejak penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Selain itu, ketentuan ini juga diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 21 tentang pengeluaran barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan.
Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang ketat. Proses ini diawali dengan surat perintah pemusnahan dari atasan penyidik, dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penelitian surat penetapan pemusnahan barang bukti oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat, membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, kuasa hukum tersangka, pihak verifikator uji barang bukti yang disaksikan oleh tokoh masyarakat anti narkoba dan tokoh agama. Barang bukti yang hari ini dimusnahkan sebanyak 2,1 ton narkotika berbagai jenis. Polri memahami, perang melawan narkoba bukan sekedar tugas kepolisian, namun merupakan tanggung jawab seluruh anak bangsa. Mari kita bergandeng tangan, bersatu melindungi generasi muda dan menjadikan Indonesia Emas 2045 yang bebas dari narkoba. Polri berkomitmen, negara hadir, demi masyarakat, demi masa depan bangsa Indonesia. Search, seek, and destroy. War on drugs. Sejenak mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Polri melaksanakan Astacita Indonesia Bebas Narkoba. Kali ini akan disampaikan laporan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang terhormat Bapak Presiden, jujur Pak, kehadiran Bapak hari ini sebenarnya di luar ekspektasi kami. Karena beberapa waktu yang lalu, 3 atau 4 hari yang lalu, kami lapor Bapak di Bandara Halim. Saat itu Bapak langsung berkenan untuk memimpin pemusnahan. Bahkan beliau menyampaikan kalau ada pabrik atau penangkapan besar, beliau akan langsung hadir. Terima kasih Pak. Ini membuat seluruh anggota kami menjadi sangat termotivasi. Oleh karena itu, kita berikan aplaus dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua MPR RI, yang kami hormati Ketua DPR RI, yang kami hormati Ketua MA atau yang mewakili, Ketua MKD DPR RI, pimpinan Komisi 3 DPR RI, Mensenek RI, para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih, Bapak Seskap Republik Indonesia, Panglima TNI atau yang mewakili, Jaksa Agung ataupun yang mewakili, Ketua MUI Pusat, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ketua Harian Kompolnas, Kepala BNN RI, Wakapolri, beserta seluruh pejabat utama yang hadir dan para Kapolda yang hadir, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, organisasi buruh, organisasi kepemudaan, dan elemen mahasiswa yang hadir, serta seluruh peserta dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba 214,84 ton senilai 29,37 triliun rupiah periode 1 tahun pemerintahan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Tentunya suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami semua jajaran institusi Polri di tengah padatnya Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan berkenan hadir, dan ini tentunya memberikan semangat bagi kami semua untuk senantiasa berupaya mewujudkan Indonesia Emas bebas dari narkoba. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih
dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua MKD RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, pimpinan kementerian lembaga terkait, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BNN, Kompolnas, perwakilan Wakil Menteri, dan pemerintah daerah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersatu padu dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, setelah hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini bangsa Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menyambut momentum puncak bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 hingga 2035, di mana mayoritas penduduk akan berada pada usia produktif. Jika peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal, Indonesia berpotensi melakukan lompatan besar untuk keluar dari middle income trap sehingga sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Guna mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, dan berkualitas. Berbagai program pemerintah telah dicanangkan untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, magang nasional, dan pelatihan vokasi. Namun, di sisi lain terdapat ancaman berbahaya yang dapat menghambat dan mengancam keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dan generasi muda, yang salah satunya adalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan dan ketahanan nasional, serta kualitas kehidupan bangsa. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental individu, namun juga mengancam keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dan generasi muda penerus bangsa. Berdasarkan data yang dirilis BNN pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang dengan angka peningkatan tertinggi didominasi oleh remaja usia 15 hingga 24 tahun, kelompok usia yang merupakan tulang punggung pembangunan di masa depan. Sebagai wujud kepedulian, pemerintah menetapkan pemberantasan narkoba sebagai bagian dari misi Astacita. Hal tersebut kembali ditekankan melalui sasaran prioritas keempat pada program pemerintah, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba. Sejalan dengan hal tersebut, Polri konsisten untuk menindaklanjuti berbagai upaya pemberantasan narkoba secara komprehensif, mulai dari hulu hingga ke hilir. Pendekatan ini menekankan pentingnya strategi pencegahan dan penegakan hukum yang sejalan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam aspek pencegahan, Polri telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di seluruh Indonesia, dan 118 diantaranya telah berhasil ditransformasi menjadi kampung bebas dari narkoba, yaitu lingkungan yang memiliki ketahanan masyarakat secara mandiri dalam menangkal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pada setiap kampung bebas dari narkoba, kami mendirikan berbagai fasilitas, di antaranya posko konseling dan balai musyawarah yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas penanggulangan narkoba. Di samping itu, guna mengoptimalkan ketahanan swadaya masyarakat, Polri bersama perangkat pada kampung bebas dari narkoba secara rutin dan berkelanjutan melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi, patroli rutin, pendampingan korban penyalahgunaan narkoba, serta rehabilitasi sosial dan ekonomi melalui pelatihan kerja dan pendampingan UMKM. Selanjutnya, di bidang penegakan hukum, Polri melakukan tindakan tegas dalam mengungkap dan menangkap pelaku peredaran gelap narkoba, baik yang tergabung dalam jaringan nasional maupun internasional. Penindakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai dan pendistribusian narkoba, mulai dari kurir, pengedar, hingga bandar, sehingga sindikat tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi dengan bebas. Selama periode Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025,
Polri melakukan pengungkapan 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka serta menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 214,84 ton. Adapun rincian barang bukti yaitu 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kg ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg THC, 18 liter etomidat, 132,9 kg hasis, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kg Happy Water. Jumlah tersebut apabila dikonversi dalam bentuk uang, maka nilainya setara dengan 29,37 triliun rupiah. Selanjutnya, berdasarkan hasil keterangan dari para tersangka yang kami periksa, diperoleh informasi tentang dosis rata-rata penggunaan narkoba, sehingga dapat diketahui bahwa pengungkapan terhadap seluruh barang bukti yang ada dapat menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba apabila barang bukti tersebut sampai lolos dan beredar di masyarakat. Selanjutnya, terhadap barang bukti narkoba yang diungkap ataupun diamankan telah dilakukan beberapa kali pemusnahan di setiap daerah dengan total yang sudah dimusnahkan seberat 212,7 ton. Hal tersebut merupakan SOP yang telah diatur dalam Pasal 91 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pemusnahan barang sitaan narkotika dilakukan paling lama 7 hari setelah memperoleh penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Sedangkan terhadap sisa barang bukti yang ada saat ini sebanyak 2,1 ton dimusnahkan dengan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia serta seluruh hadirin yang berbahagia, kami laporkan bahwa hasil temuan di lapangan saat ini terjadi tren baru yang cukup mengkhawatirkan, yaitu maraknya penggunaan senyawa berbahaya berupa ketamin yang digunakan dengan cara dihirup melalui hidung, serta etomidat yang dicampur dengan liquid vape dan kemudian dihisap menggunakan pouch. Kedua senyawa berbahaya tersebut sampai dengan saat ini belum diatur dalam produk hukum, sehingga penggunanya tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, Polri sebagai bagian dari Komite Nasional Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor saat ini sedang bekerjasama dengan tim kerja akses obat Kemenkes RI untuk mencari suatu terobosan hukum terkait penggolongan senyawa berbahaya ketamin dan etomidat agar dapat dilampirkan dalam daftar yang dimuat dalam revisi Undang-Undang Narkotika, termasuk dalam jangka pendek dituangkan dalam lampiran Permenkes terkait penggolongan narkotika. Dengan demikian, diharapkan ke depannya penyalahgunaan kedua senyawa berbahaya tersebut dapat dipidana. Hal lain yang tidak kalah penting adalah upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba agar dapat sembuh dari ketergantungan. Untuk itu, Polri senantiasa mendorong penguatan upaya rehabilitasi sebagai salah satu langkah untuk memulihkan korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Saat ini terdapat 615 lembaga rehabilitasi di seluruh Indonesia, terdiri dari 393 rehabilitasi medis dan 222 rehabilitasi sosial. Faktanya, belum semua kabupaten kota memiliki lembaga rehabilitasi untuk menampung para korban pecandu narkoba, sehingga dibutuhkan kerjasama seluruh kementerian lembaga serta stakeholder terkait, terutama Kemenkes, Kemensos, BNN, dan pemerintah daerah untuk terus menyediakan tempat rehabilitasi yang memadai.
Kehadiran lembaga rehabilitasi yang memadai dengan metode penanganan yang tepat sangat penting untuk menuntaskan proses pemulihan pecandu narkoba, sehingga korban penyalahgunaan narkoba tidak kembali menjadi pecandu. Sebaliknya, fasilitas yang tidak memadai dan metode penanganan yang ekstrim dapat mengakibatkan kematian. Semoga upaya yang kami lakukan ini mendapatkan dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, DPR RI, kementerian lembaga terkait, serta seluruh elemen masyarakat, khususnya yang bergerak dalam penanggulangan narkoba, sehingga berbagai tantangan dalam pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih optimal. Mari bersama-sama membangun benteng perlindungan dalam upaya memberantas peredaran narkoba dengan memperkuat peran keluarga, sekolah, pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen bangsa guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba dan mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Sebagai penutup, Polri berkomitmen akan terus meningkatkan upaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan memperkuat pencegahan serta penegakan hukum yang tegas dan profesional. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kapolri sebagai penyelenggara, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta seluruh jajaran pejabat utama Mabes Polri, dan seluruh anggota Polri dimanapun sedang bertugas. Yang saya hormati, saya banggakan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani yang saya hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani yang saya hormati, para Menteri, Kepala Badan, Wakil Menteri serta anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Hakim Agung, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang hadir, para tokoh agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang saya hormati, Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir yang saya hormati, Ketua Umum Pengurus Besar Al Jamiatul Wasliyah Kiai Haji Mashhuril Khamis, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tonaya, Wakil Ketua Umum Matakin Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Saudara Chandra Setiawan, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Suyudi Aryoseto, yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh organisasi buruh, hadir Said Iqbal, Saudara
Andi Gani, saudara-saudara sekalian semuanya yang hadir, organisasi pemuda yang hadir, perwakilan mahasiswa, seluruh hadirin undangan yang hadir, rekan-rekan media yang berkenan hadir. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, nikmat, kesehatan, dan kebaikan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam acara yang sangat penting, yaitu pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25, yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Berarti lebih dari 2 kali bangsa Indonesia, hampir 2 kali. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Memang sewaktu saya menerima mandat sebagai Presiden Republik Indonesia, bahkan sebelumnya waktu saya menyusun program saya untuk maju ke rakyat, memang saya sudah mengerti, saya sadar, dan saya menempatkan masalah pemberantasan korupsi ini sangat tinggi. Dan memang saya sadari bahwa segala ancaman terhadap bangsa dan negara, ada yang di depan mata, ada yang secara fisik, ada ancaman secara militer, ancaman secara psikologis, ancaman secara politis, ancaman yang besar dan tidak kalah bahaya adalah ancaman narkoba. Narkoba ini merusak masa depan bangsa. Tapi memang dalam pemerintahan ada hal-hal yang harus kita selesaikan dahulu, Masalah utama waktu saya menerima tugas sebagai presiden, masalah utama yang saya lihat adalah kebocoran kekayaan negara. Apapun yang kita inginkan, mustahil kita capai kalau kekayaan kita tidak kita kuasai, tidak kita kelola. Kekayaan itu ibarat darah di suatu badan.
Kalau darah kita bocor, mengalir, sekian cc, sekian cc, sekian cc, di ujungnya manusia badan itu mati. Sama, suatu bangsa, suatu negara itu sama ibaratnya sebagai badan. Dan darahnya itu adalah kekayaan. Darahnya itu wealth, sumber daya. Sumber daya ujungnya menjadi uang. Tapi uang sumbernya itu dari sumber daya. Kalau sumber daya kita bocor, darah kita hilang. Kalau hilangnya terus-menerus, tahun-tahun, bertahun-tahun, berdekade-dekade, sudah pasti, saudara-saudara, tidak usah orang pinter, tidak usah S3, untuk di ujungnya kita akan gagal sebagai suatu bangsa. Karena itu, di awal pemerintahan saya berusaha untuk pertama mengerti, mencari, memahami di mana kekayaan kita semuanya. Dan saya berusaha mengkonsolidasikan ini. Sehingga waktu itu saya sampaikan kepada Kapolri. Kapolri, tugas utama polisi sekarang saya letakkan di pundak Anda. Saya sampaikan ke Kapolri. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1, pemberantasan narkoba. 2, penyelundupan. 3, judi online. Di awal pemerintahan saya hormati Anda. Saya tidak cawe-cawe, saya tidak titip satu pun pejabat, saya tidak titip. Benar, Kapolri? Ya, kalau mantan pengawal saya, ada polisi yang dulu ngawal saya, tolonglah masuk secaba, masa, ya kan? Itu sah, boleh dong. Saya titip, ini bintara baik, ya jadikanlah perwira capakan. Dari ratusan ribu aku titip berapa? 2-3 orang, ya kan? Mantan pengawal saya, ada motoris saya polisi sekian tahun, loyal. Dia pertaruhkan nyawa loh. Motoris itu mempertaruhkan nyawa di hujan. Aku tuh di mobil, aku lihat, waduh hujan deras, dia pertaruhkan nyawa dia. Jadi ya saya ngaku lah, tapi itu sah. Bener nggak? Ayo jenderal-jenderal, menteri-menteri, kalian juga nitip-nitip kan? Ya 1-2 orang boleh, tapi nggak ada saya titip ponaan saya apa, iya kan? Tolong jadiin, nggak ada. Anda tanggung jawab. Hanya saya minta 3. Karena saya fokus tadi, saya mau cari di mana ini kekayaan negara ini. Iya kan? Alhamdulillah polisi kerja benar, ya kan? Dan begini ya, kita buka-bukaan. Saya ini orang yang selalu, ya kan, nggak mau basa-basi. Polisi selalu dijelek-jelekin, selalu dimaki-maki, ya kan? Di mana seluruh dunia? Karena memang polisi tugasnya menertibkan, ya kan? Kita, saya juga waktu muda dulu, nggak sekarang. Kalau lampu merah, ada polisi nggak? Cum,
Salah, saya ngaku, saya nggak benar. Polisi tugasnya tertibkan. Kita salah, kita dongkol. Macam-macam. Polisi kok ngumpet di gelap-gelap, nunggu saya salah. Kenapa kau salah? Iya kan? Berarti kau hanya mau tertib kalau dilihat. Nah ini tidak benar. Kemudian pastilah dalam kors yang ratusan ribu ada yang nggak benar, itu ada. Kita tidak tutup mata. Saya mantan panglima, saya tahu anak buah saya juga ada yang nakal, ada yang brengsek, ada yang, ya sudah, itu tugas kita. Saya ambil contoh begini, kalau ada sekolah muridnya ada yang tawuran, apa sekolahnya salah? Apa guru-gurunya semua salah? Ini anak mungkin memang ya bandel, ya harus ditindak. Dan saya kira institusi-institusi kita, apa polisi, apa tentara, apa kejaksaan, semua tidak ragu-ragu menindak anggotanya yang tidak tertib. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Tetapi memang polisi pekerjaannya nggak sering dilihat. Tidak sering dilihat. Bagaimana kita mau mencegah penyelundupan narkotika lewat sampan-sampan, lewat kapal nelayan di ribuan pelabuhan tikus, saudara-saudara. Karena itu kita hadapi, kita atasi dengan tradisi kita, dengan budaya kita, yaitu bersatunya suatu bangsa. Jadi saya ingatkan di mana-mana, tentara harus jadi tentara rakyat, polisi harus jadi polisi rakyat, sehingga rakyat nanti yang jadi mata dan telinga, rakyat yang lapor ke kepala desa, kepala dukuh, Pak, tadi malam jam 1 ada perahu yang merapat, ada kapal yang merapat. Enggak ada kapal mau mendarat jam 1 malam di pantai yang sunyi, ya kan? Enggak ada. Niatnya pasti brengsek. Kalau dia niatnya baik, dia akan mendarat ke pantai ya waktu terang. Jadi ini masalah di seluruh dunia. Bahkan sekarang ada modus si kartel narkoba punya kapal selam, saudara-saudara. Dia punya kapal selam. Jadi saudara-saudara, saya menyampaikan penghargaan saya, terima kasih kepada Polri. Memang 1 tahun ini saya fokus kepada hal-hal yang lain, tapi saya mengerti dan saya terima kasih Anda nangkep tugas yang saya berikan di awal pemerintahan saya. 3 hal Anda sudah jalankan, sekarang sudah Anda buktikan ke rakyat. Anda sudah mencegah tersebarnya narkoba yang sedemikian besar. Walaupun kita bisa bayangkan bahwa kartel-kartel itu tidak akan mau kalah. Ini dimanapun seperti itu. Jadi polisi harus lebih sigap, harus kompak kerjasama dengan TNI, dengan Bea Cukai, dengan kejaksaan, semua lembaga kita harus jadi satu tim. Saya selalu mengatakan kita harus bekerja dengan teamwork. Jangan ego sektoral, jangan loyalitas korps berlebihan. Kita satu korps, Korps Merah Putih, Korps NKRI. Jadi saudara-saudara, masalah narkoba ini sangat-sangat strategis. Kalau kita kalah, tidak mungkin kita jadi negara maju. Tidak mungkin.
ada presiden-presiden negara-negara lain, negara tertentu, yang ambil tindakan drastis sekali. Dia nembak di tempat siapapun yang pegang narkoba. Akibatnya juga ada anak-anak yang mungkin korban malah ditembak mati. Tapi saking mereka ingin habiskan masalah ancaman ini, mereka bersedia melakukan tindakan yang sangat drastis. Kita masih ada upaya rehabilitasi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini menjadi PR bagi kita sekarang, ya kan? Rehabilitasi kita harus lebih teliti, lebih efektif. Tapi saya terima kasih semua lembaga yang sudah menjalankan upaya rehabilitasi ini. Tapi ini tidak mungkin kalau tidak bersama-sama kita lakukan melalui semua lembaga pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan, pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, harus terus kita lancarkan bersama. Karena itu masalah pramuka sangat penting, masalah olahraga sangat penting, segala upaya organisasi agar pemuda-pemudi kita dibesarkan menjadi tanggon terginus. Karena itu makan bergizi sangat strategis. Ya. Kita tidak boleh ada rakyat kita yang kelaparan. Itu tekad saya, itu upaya saya, itu perjuangan saya bersama tim saya, bersama kabinet saya. Saya percaya kita bisa lakukan itu dengan kita perang lawan korupsi. Setiap rupiah kita hitung, setiap proyek kita cegat kebocorannya, kita bisa menghemat banyak dan berani memperbaiki sistem. Kalau sistemnya salah, kita harus berani memperbaiki. Dan tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pinter yang berada di dalam pemerintahan merasa dia bisa mengakali pemimpin politik, mengakali rakyat. Karena saya memperhatikan ada mereka-mereka yang bercokol menggunakan sistem untuk mencuri uang rakyat, uang negara. Ini harus kita bongkar sampai akar-akarnya. Saya terima kasih sekali lagi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya yakin dan percaya saudara akan berhasil untuk menertibkan institusi Anda. Sama dengan yang lain, TNI juga harus tertib. Masalah penyeludupan itu masalah semuanya. Angkatan Laut, Bea Cukai, polisi air, ada kan polisi air, Bakamla, KPLP, itu semuanya harus bekerja sama.
penegakan hukum semua, jaksa, polisi harus bersama-sama. KPK, BPK, BPKP, kita sama-sama satu tim. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita bekerja dengan benar, apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia bangsa yang sekarang sangat besar, semua orang tahu kekayaan kita. Sekarang masalahnya kita harus berani mengelola kekayaan tersebut. Kita tidak boleh takut menegakkan hukum, takut menegakkan kebenaran. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh, tantangannya adalah sangat besar. Selamat saudara telah merubah 228 kampung narkoba menjadi 118 kampung bebas narkoba. Teruskan upaya ini. Saya lihat polisi sekarang semakin peka terhadap tuntutan bangsa dan negara. Polisi sekarang berada di depan bersama yang lain, bersama TNI, di bidang produksi pangan. Kalau kau berangkat ke Inggris, Prancis, ke Barat, mungkin mereka merasa aneh. Kok polisi urusan jagung? Loh, masa polisi kok ngurus? Polisi kok buka dapur? Ya ini Indonesia, Bung. Kita ndak usah ragu-ragu, nggak usah. Kita nggak usah. Apa yang dari Barat itu pasti benar. Benar untuk mereka, kita hormati. Tapi kita ini lain, kita ini gotong royong, kita ini semua ya satu keluarga. Polisi punya kekuatan, tentara punya kekuatan. Ya kita kerja semua untuk rakyat. Kalau rakyat sejahtera, saya yakin kriminalitas berkurang. Kalau rakyat hilang dari kelaparan dan kemiskinan, saya percaya kriminalitas akan sangat sedikit. Saudara-saudara, kalau orang tidak ada harapan, dia akan menjadi kriminal. Saya kira itu dari saya, ya. Gotong royong kita bersatu. Sekarang saudara-saudara, Indonesia harus berani punya cara kita sendiri. Kita demokrasi, iya. Berbeda partai boleh bersaing. Pilkada, pilpres bersaing, nggak ada masalah. Sudah bersaing ya jadi satu, kerjasama, bahu membahu. Untuk apa? Nanti pemilihan demokrasi kita kalah, sakit hati ngerjain, nggak maju-maju. Saya selalu katakan keberhasilan kita karena presiden-presiden sebelumnya, karena menteri-menteri sebelumnya, karena gubernur-gubernur sebelumnya. Dari Bung Karno sampai sekarang, jangan kita teruskan kebencian, kecurigaan, nggak ada gunanya. Rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh penghasilan yang lebih baik. Meneruskan kebencian, meneruskan dengki, meneruskan kecurigaan, itu tidak akan membuat rakyat punya pekerjaan. Tidak. Rakyat kita butuh pekerjaan
yang memadai, yang terhormat. Untuk itu kita harus mendorong semua sektor pariwisata. Pariwisata menghasilkan pekerjaan yang paling banyak. Tapi kalau ribut terus, mana ada wisatawan yang mau ke Indonesia? Hotel-hotel kita akan kosong. Dan saudara-saudara, persaingan antara negara sangat keras. Kalau kita rusuh, banyak negara lain yang senang. Kunci kemakmuran adalah persatuan bangsa. Itu yang diajarkan Bung Karno, dan itu terus saya yakini rumus kebangkitan Indonesia adalah persatuan. Makanya dalam Pancasila disebut persatuan Indonesia. Bersaing bagus. Kritik harus. Koreksi harus. Pemimpin yang tidak mau dikoreksi, dia akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Saya suka malam-malam buka podcast itu. Kadang-kadang dongkol juga ya. Apa ini? Tapi saya catat, oke. Kalau kita diserang, ini saya kasih ilmu ya. Yang muda-muda yang pengen jadi presiden, gue kasih ilmu nih. Ya. Jangan takut difitnah. Saya dulu punya guru. Waktu saya masih muda, saya kena fitnah 2-3 kali, saya down. Tahu-tahu saya ngeluh ke guru saya. Jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Engkau difitnah karena engkau ditakuti. Loh, kok takut sama saya? Iya. Engkau difitnah berarti kau disuruh hati-hati. Jadi ini angkat tangan yang pengen jadi presiden. Nggak apa-apa. Bagus. Tapi jadi presiden yang benar, ya kan? Hah? Jangan takut dikoreksi. Jadi malam-malam saya buka, apa iya ya? Apa saya memang otoriter? Rasanya enggak sih. Jadi ini bagus, koreksi itu baik. Tapi di ujungnya, ayo. Dan saya punya filosofi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, tidak boleh diikuti oleh rasa sakit hati. Ya, jangan, sudah biasa itu. Jadi masalah ini kita harus lihat bagaimana mengatasi narkoba. Jadi ini harus kerjasama, teamwork. Semua adalah kerjasama, teamwork. Jadi saya ucapkan selamat kepada kepolisian, kepada BNN. Tapi ini saya minta kerjasama lebih dekat lagi sama semuanya. Bea Cukai, Kejaksaan, BIN, Intelligence, Pemda, ya. Penyelundupan berat, judi online berat, karena pakai teknologi mereka. Kita tutup di sini muncul lagi, kita tutup di sini muncul. Ya, kita harus tidak boleh kalah nafas. Komdigi harus aktif, ya. Belajar dari negara lain, nggak usah
ikut-ikut negara-negara yang terlalu apalah ya, terlalu liberal atau apa. Kita belajar kepentingan Indonesia diutamakan, kepentingan rakyat kita utamakan. Saya kira itu, alhamdulillah, pointersnya hanya 5 paragraf. Jadi pendidikan kunci dari kebangkitan bangsa. Ya. Karena itu kita juga akan kerahkan segala daya kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan kita, semua hasil penyitaan kita terhadap kekayaan koruptor dan sebagainya kita investasikan kepada pendidikan anak-anak kita. Sekolah-sekolah kita renovasi dan kita akan bangun sekolah-sekolah baru. Sekarang sekolah rakyat untuk yang paling bawah, nanti kita juga bikin sekolah untuk yang di tengah-tengah. Dan nanti kita bikin universitas-universitas kita juga yang terbaik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Selamat Kapolri, sampaikan terima kasih saya kepada semua anggota Polri dimanapun sedang bertugas. Jangan ragu-ragu, jangan berkecil hati. Seorang abdi bangsa, seorang bayangkara, sering berbuat baik, tidak ada terima kasih. Berbuat salah sedikit, tidak akan dilupakan. Ini sifat manusia. Kita harus kuat, berjiwa besar. Kita memilih berbakti kepada negara dan bangsa. Sebagai abdi negara, sebagai abdi bangsa, sebagai bayangkara negara, risikonya seorang pendekar, seorang kesatria, siap dimaki-maki, siap dihujat, siap dicerca, siap difitnah, tapi terus berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om. Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai, terima kasih. Merdeka! Selesai. Kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Dengan demikian, rangkaian acara pemusnahan narkoba oleh Presiden Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan. Ya pemirsa, baru saja kita menyimak pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton yang pada dasarnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada kinerja Kepolisian Republik Indonesia selama 1 tahun kepemimpinannya yang berhasil mengungkap sebanyak lebih dari 65.000 kasus, di mana diantaranya ini merupakan 49.306 kasus narkoba dan 65.000 telah ditetapkan sebagai tersangka dengan nilai konversi sebesar 29,37 triliun rupiah dan konversi nyawa yang dapat diselamatkan ada sebanyak 629,93 juta jiwa. Adapun rinciannya diantaranya adalah 186,7 ton ganja yang mendominasi. Beberapa hal disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto diantaranya adalah menitipkan kepada Kepolisian Republik Indonesia di masa awal pemerintahannya terhadap 3 isu utama. Yang pertama adalah pemberantasan narkoba, yang kedua adalah penyelundupan, dan yang ketiga adalah judi online. Presiden menekankan pentingnya polisi juga harus menjadi polisi yang dekat dengan rakyat karena rakyat juga akan menjadi mata dan telinga bagi polisi karena perkembangan modus dari pelanggaran hukum ini semakin variatif. Lalu berkaitan juga dengan pemberantasan narkoba,
Presiden menetapkan juga bagaimana sikap dari kepolisian ini harus lebih sigap dengan lintas stakeholders ini bekerja sama sebagai tim, melakukan komunikasi karena ini merupakan isu bersama bergotong royong untuk mengalahkan kartel. Dan juga Presiden menyampaikan isu narkoba ini merupakan isu yang sangat strategis karena apabila negara kalah untuk menghadapi isu narkoba tidak akan menjadi negara maju, karena Presiden mengungkap langkah-langkah seperti pembenahan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia itu terus ditingkatkan, dan apabila sudah terlanjur terjangkit dengan narkoba maka upaya rehabilitasi ini penting untuk dilakukan. Dan juga Presiden pada bagian akhir pidatonya menyampaikan segala upaya untuk membenahi dan memperkaya kualitas sumber daya manusia ini akan terus dilakukan, terutama generasi muda yang harus didukung karena memang ada korelasi antara kesejahteraan masyarakat dengan ketertiban umum. Demikian breaking news kita pada kesempatan kali ini pemirsa. Saya Jose Nicole mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.